Ya. Jadi pimpinan ini bilang, oh ternyata aman-aman aja nih kalau kita melanggar. Kita lakukan lagi. Itu sebenarnya. Jadi terjadi lagi. Iya. Apa yang menyebabkan sehingga pimpinan KPK terus berkali-kali melakukan pelanggaran etik dalam tempo waktu yang tidak terlalu lama? Itu disebabkan oleh mandulnya Dewan Pengawas. Ini kan terima gaji besar nih. Tapi tidak ada kerjaannya. Jadi kalau saya menghimbau, kalau memang dia tidak mampu, dia tidak berani terhadap pimpinan, sudahlah, letakkan jabatan itu mundur, berikan kesempatan orang yang lebih berani. Pemerasan yang dilakukan terhadap orang yang punya perkara di KPK. Ini kejahatan yang luar biasa. Selamat datang Bang Abraham Samad. Selamat datang di podcast Merdeka. Alhamdulillah. Selamat datang Bang. Lama nggak bertemu. Lama banget ya? Iya. Mudah-mudahan hari ini kita semua sehat ya. Iya. Amin. Kita pengen tahu banyak nih. Kita pengen tahu banget, tentang pengen Abang tahu Abraham. cerita-ceritanya. Setelah nggak di KPK. Iya. Sekarang jadi konten kreator. Ngikutin teman-temannya. Sama kayak kita dong berarti. Iya. Tapi seru ya Bang ya di dunia konten kreator ya Bang. Konten creator itu hobi aja. Iya. Pekerjaan kita tetap ada kan. Apa sih Bang? Setelah jadi ketua KPK kan sempat ngajar. Ya. Lalu apa nih aktivitasnya? Ya, Baik. background saya kan dulu sebelum menjadi ketua KPK kan advokat ya, Ya. konsultan hukum. Ya pastilah kita kembali ke situ dunia Oke. itu dan kembali membagi pengalaman-pengalaman kita di KPK Ya. lewat mengajar dan lain sebagainya di dunia itulah. Oh. Termasuk podcast itu kan membagi pengalaman. Itu memberi kuliah juga tuh kalau podcast ya. Gitu sebenarnya sama aja. Kuliah umum. Kuliah secara umum online. ya, online. Ya. Kita mau tanya-tanya soal KPK nih Bang. Boleh banget. Melihat KPK sekarang. Oke. Kita ngelihat itu KPK sekarang itu kan kok kayak nggak seperti dulu ya. Dulu tuh KPK seperti Apa nih kayak macan jadi kucing. malah banyak masyarakat mengkritik gitu loh. Padahal dulu orang tahu KPK itu seperti lembaga yang apa ya ditakuti. Ya. Tapi sekarang kok kayak malah banyak dikritik. Kan aneh berarti. Padahal kan sebenarnya ini lembaga yang super power. Abang lihatnya KPK sekarang gimana? Apa terlalu super power jadi masyarakat jengah, publik jengah gitu. Sebenarnya kalau menilai mungkin kan kurang etis. Tapi kewajiban moral saya sebagai mantan ketua KPK, kalau KPK mulai menyimpan, saya harus ingatkan. Ya. Jadi kritik itu adalah mengingatkan. Ya. Karena saya cinta KPK, maka saya akan kritik. Oke, menurut saya memang KPK sekarang itu agak berbeda dengan KPK di masa lalu. Pertama, kalau kita lihat dari segi undang-undang itu sudah jauh berbeda setelah revisi ya. Undang-undang lama menyatakan bahwa KPK itu adalah lembaga yang sifatnya independen. Dia bukan bagian dari eksekutif, legislatif, yudikatif. Undang-undang lama itu kan. Yeah. Dia lembaga independen. Tapi di undang-undang baru yang hasil revisi itu jelas-jelas dinyatakan bahwa KPK adalah bagian rumpun eksekutif. Oleh karena itu dia masuk di dalam eksekutif. Dan karena itulah kemarin kalau Anda lihat bahwa seluruh pegawai KPK diwajibkan dikonversi menjadi ASN. Yeah. Makanya ada tes TWK tuh, Yeah. tes wawasan kebangsaan yang kemudian menyingkirkan 57 orang yang saya tahu betul siapa 57 itu orang. Itu adalah orang yang punya integritas bagus sebenarnya. Tapi disingkirkan lewat dalil tidak lulus TWK. Ini kan lucu. Itu gimana itu Bang? Orang yang sudah punya integritas dianggap nggak Pancasila, kan aneh ya Bang? Aneh. Padahal kan mereka dulu ada yang mantan pernah perwira ya, sudah perwira menengah. Berarti kan dia lulus akabri dulu. Iya. Sudah lolos dong Pancasilanya, kewarganegaraannya, ideologinya. Terus dites ulang bilang nggak lulus. Aneh kan itu. Jadi ukuran seseorang bagus atau enggaknya itu kan sebenarnya sudah bekerja di KPK. Iya. Nah, ini kan aneh, malah tereliminasi dengan ujian kebangsaan itu tadi. Iya. Dengan seperti itu kan sebenarnya memang pengen menyingkirkan abang lihatnya atau bagaimana? Iya, kalau penilaian subjektif saya 100%. Ini bukan 100% bukan subjektif. Iya udah. Subjektif dari Udah saya. Siapa tahu iya, ada iya. orang challenge saya kan Iya, bilang, iya. wah itu Pak Abraham aja yang bilang begitu. Makanya saya bilang penilaian subjektif saya Iya. 100% disingkirkan. Gitu, menurut saya. Itu cuma cara saja supaya lebih halus. Dan spesifik 57 orang lagi. 57 orang sudah di TO dia. Iya. Gitu. Jadi 57 orang Mas, ini aku kan kenal dia bekas anggota saya, bekas staf. Ini adalah orang-orang yang tangguh di lapangan. Iya. Penyidik, penyelidik, itu mereka orang yang punya
integritas menurut saya. Dan makanya saya kaget tiba-tiba kok nggak lulus. Tapi ketika saya dengar itu saya udah tahu, oh ini sengaja nih. Agar supaya apa? Karena kan mereka dianggap nanti bisa menghalangi apa tuh kebijakan-kebijakan atau kemauan-kemauan pimpinan yang sebenarnya kemauan pimpinan itu tidak sejalan dengan agenda pemberantasan korupsi. Kalau sejalan kan harusnya bagus kan? Iya. Betul. Ya. Apalagi 57 orang itu punya track recordnya tuh jelas. Banyak koruptor besar disikat. Ya. Jadi kira-kira sekitar begitulah. Tapi Abang lihat sekarang KPK masih didukung publik. Saya melihat tambah ke sini tambah kurang dukungan publik itu. Kenapa tambah kurang? Karena publik melihat kok KPK sekarang itu kan tadinya mereka punya harapan yang besar ya bahwa KPK itu harusnya dia bisa memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Tapi ternyata KPK sekarang itu penuh dengan persoalan, penuh dengan masalah. Kita bisa lihat hampir sebagian besar komisionernya itu melakukan pelanggaran-pelanggaran etik. Bahkan bisa diidentifikasi pelanggaran pidana. Contoh supaya saya nggak dibilang memfitnah, Lili. Lili itu jelas-jelas selain melanggar etik, dia melanggar pidana. Kenapa saya katakan melanggar pidana? Dia kan menerima gratifikasi. Fasilitas nonton balap motor di Mandalika. Itu gratifikasi. Kalau gratifikasi itu pidana. Kalau pidana, sanksinya harus sanksi pidana dong. Misalnya bukan cuman di sanksi etik, harusnya di penjara dan lain sebagainya. Harusnya lebih tegas ya. Lebih tegas. Tapi kan buktinya enggak. Buktinya Lili melanggam pulang ke kampung tidak dapat sanksi. Padahal buktinya kan sudah kuat. Buktinya kuat. Bukti pidananya kuat. Bukti pelanggaran etiknya kuat. Oleh karena itulah dalam konteks ini saya ingin memperingatkan teman-teman saya yang saya hormati di Dewan Pengawas. Tolong dengarkan ya saya ini. Saya mengkritik Anda bahwa Anda itu bekerja tidak sebagaimana mestinya. Dewan Pengawas yang ada di KPK ini tidak melakukan tupoksinya. Jadi dia tidak melakukan pekerjaannya dengan baik. Dia tidak memberi sanksi. Oleh karena itu saya ingin katakan begini. Kalau sekarang terus terjadi pelanggaran etik, kan sekarang ada lagi nih yang diduga melakukan pemerasan terhadap Sahrul. Nah, nanti kita sampai nanti kita tahan dulu. Tapi sis, gue tuh sempat dengar juga kalau di KPK itu biasanya kalau sudah masuk KPK nih pimpinan KPK itu akan ngikutin kultur-kultur di KPK. Bahkan kalau gue dulu liputan di KPK kan ada namanya warung kejujuran di press room di gedung KPK lama ya bang ya. Ya kita bayar roti, ngambil sendiri. Ya itu contoh hal kecil di KPK. Nah pasti kan di tingkat pejabat atau bahkan pimpinan itu kan kulturnya beda juga ya bang. Jadi kayak orang lurus lah bang, kayak orang lurus gitu. Emang kayak gitu atau kayak gimana sih bang sebenarnya KPK? Sebenarnya itu kan hal yang sederhana sih sebenarnya itu. Tapi itu kita mulai dari hal-hal yang kecil ya sebenarnya. Jadi KPK itu dia membangun budaya organisasi. Kalau di korporasi itu ada namanya apa tuh value ya, corporate value-nya ya. Jadi semacam itu dia membangun budaya organisasinya. Itulah yang biasa harus dipatuhi. Dia punya code of conduct yang kuat, kode etik yang kuat. Di dalam code of conduct itu di situ dijelaskan secara rinci apa yang boleh dilakukan pimpinan KPK dan pegawai KPK dan apa yang tidak boleh dilakukan. Karena code of conduct itulah yang menjaga perilaku pegawai dan pimpinan KPK dan sekaligus menjaga marwah KPK. Kalau orang bertanya apa kekuatan KPK, budaya organisasi serta code of conduct itu yang membedakan dia dengan lembaga-lembaga lain. Oleh karena itu di masa lalu KPK itu menjadi role model. Dia jadi contoh. Jadi bahkan contoh bagi negara lain juga. Iya. Waktu saya memimpin itu kita dikasih penghargaan namanya Ramon Magsaysay Award di Filipina. Kebetulan saya langsung ke sana menerima penghargaan. Tahu penghargaan yang didapat itu adalah KPK dianggap sebuah lembaga yang sangat independen pada saat itu. Dan bisa dipercaya sehingga kita dapat penghargaan itu. Diakui loh dunia pada saat itu karena dia melihat bahwa budaya organisasinya, code of conduct-nya itu kuat sekali. Kalau saya bisa mengistilahkan begini, menganalogikan, kalau kita baca budaya organisasi sama code of conduct-nya, maka saya bisa katakan orang jahat pun yang masuk ke KPK atau paling tidak punya niat jahat tidak akan bisa melakukan kejahatan itu. Karena ada code of conduct-nya yang mengawasi. Ada budaya organisasinya yang membuat orang itu tidak bisa melakukan pelanggaran.
Jadi sebenarnya kekuatan KPK di situ. Itu yang disebut sistemnya, sistemnya berjalan sebagaimana mestinya. Kayak anak nakal masuk pesantren gitu sih. Nyambung soal ini Bang. Kalau dulu kan memang KPK membangun sebuah integritas. Tidak hanya soal kelembagaannya, tapi individunya. Oke. Ya, ada dua hal itu yang dibangun sama KPK. Kultur itu masih ada sekarang. Iya, karena kalau kita bicara integritas itu ada dua ya. Satu integritas individu, satu integritas organisasi atau kelembagaan. Itulah yang dibangun KPK. Sebenarnya itu harus berjalan sebagaimana mestinya sampai sekarang ya. Tapi sekarang saya lihat itu menjadi hilang. Karena kenapa hilang? Pertama, sejak periode ini ya, kepemimpinan Firly dan kawan-kawan itu dia sudah merubah Code of Conduct yang ada di KPK. Dia merubah budaya organisasi yang ada di KPK. Itu sudah dibuat yang baru. Dengan dalil bahwa undang-undangnya sudah berubah. Jadi harus dirubah pula. Padahal menurut saya, ketika dia merubah, undang-undang yang direvisi, itu kan sebenarnya juga sudah memperlihatkan bahwa itu titik awal KPK menjadi lemah. Jadi apapun dalil pemerintah, kalau dia mengatakan bahwa revisi undang-undang KPK itu justru menguatkan KPK, maka saya akan bantah. Sama sekali tidak, justru melemahkan. Contohnya sekarang. Ditambah lagi dengan budaya organisasi sama Code of Conduct juga dirubah, itu makin memperparah. Sehingga KPK seperti sekarang ini. Ditambah lagi perilaku individu pimpinan KPK, maka semakin rusaklah KPK. Hancur sudah. Kalau dulu kan sebenarnya sistemnya, kalau dulu pernah ngobrol sama teman-teman KPK itu, ya tadi sempat disinggung juga, kalau misalkan orang nggak bagus masuk ke KPK jadi bagus karena sistemnya. Nanti kalau mau macam-macam pun pasti ketahuan di KPK kan, karena sistemnya dibentuk itu. Dan sekarang berubah. Tapi bukannya seharusnya sebuah sistem itu ya, kalau di manajerial itu kan harusnya sudah berjalan. Tapi masa bisa diubah hanya dengan 1-2 orang? Ya, menarik ini pertanyaan. Jadi begini. Sistem itu kan dibangun oleh lembaga ya sebenarnya, kelembagaan. Inilah yang uniknya sebenarnya. Sistem yang ada di sana itu diobrak-abrik oleh pimpinan KPK. Makanya saya menganggap hebat ini karena dia bisa merubah sistem. Tapi memang dia punya dalil untuk merubah sistem itu. Kenapa saya bilang memang dia punya dalil? Karena itu tadi, dia beracuan bahwa undang-undangnya sudah berubah. Maka turunan di bawahnya pun harus dirubah. Ada alasan pembenar sehingga dia melakukan itu. Sebenarnya itu intinya. Memang ada celah hukumnya sebenarnya. Iya, ada celah yang dibuat pemerintah lewat revisi undang-undang itu. Tapi kalau seandainya pimpinan itu orang yang punya integritas kuat, maka walaupun dia lihat undang-undangnya ini lemah, tapi dia berusaha sedemikian rupa tetap menguatkan lembaga. Itu bisa. Dia tetap mempertahankan misalnya budaya organisasi yang lama, tetap mempertahankan Code of Conduct yang lama, karena kan undang-undang tidak mengharuskan untuk melakukan perubahan terhadap budaya organisasi, Code of Conduct. Enggak. Itu cuma penafsiran. Kan gitu. Jadi kalau pimpinannya benar, orang yang baik, maka dia tetap mempertahankan itu aturan-aturan internal yang baik. Kan kalau yang baik kenapa harus dirubah? Kan begitu. Kan kalau yang baik dirubah itu orang gila namanya. Jadi boleh dikatakan sekarang itu KPK-nya nggak ketemu secara individu, integritasnya nggak ada. Ya, rapuh. Kelembagaannya juga rapuh juga karena sistemnya juga diubah. Iya, karena undang-undang itu kan. Dua-duanya itu. Iya, makanya sekarang yang terjadi dua-duanya. Bang, tapi kan sosok Firly adalah orang lama di KPK yang dia sudah tahu Code of Conduct-nya, budaya organisasinya. Iya. Seharusnya kan tinggal melanjutkan aja. Iya. Iya kan? Iya. Tapi kan ingat, Firly ini ketika jadi deputi kan sudah ada pelanggarannya. Kan Anda sudah lihat semua di berita-berita ya. Ternyata sudah diputus bahwa dia melakukan pelanggaran etik, dipulangkan kan. Nah, tapi kan kenyataannya berbeda. Kok bisa terpilih jadi pimpinan KPK? Nah, jadi jangan heran kan gitu. Mungkin dia bilang, wah saya harus rubah nih Code of Conduct-nya, karena dulu Code of Conduct-nya ini membuat dia bisa diperiksa. Gitu kira-kira ilustrasinya kan. Menarik. Dengan segala dinamikanya itu tadi Bro ya. Dulu selalu terkenal KPK itu super power, bahkan ditakuti karena KPK itu yang paling ditakuti katanya ada 3. 1 penyadapan, 2 penyadapan, 3 penyadapan. Iya itu ada tuh obrolan sama anggota dewan itu Pak. Sekarang masih super power berarti atau sudah? Ya sudah sebagai. Jadi sebenarnya begini ya, kalau orang baik
Kenapa dia harus takut? Ya. Yang takut Oke. itu sebenarnya orang-orang yang sudah punya niat mencuri. Kan gitu. Kalau kita baik, misalnya Anda orang baik, pasti kan nggak takut dengan KPK dia mau menyadap, ya nggak ada urusan. Memangnya saya mau mencuri. Cuman yang takut ini kan memang orang-orang yang punya niat jahat, yang mau merampok uang negara. Itu yang takut sebenarnya. Jadi kalau menurut saya terminologi takut itu terminologi yang digunakan oleh orang-orang yang melakukan kejahatan. Jadi di belakangnya udah orang salah mah Ya. dipanggil aja sebagai saksi dia deg-degan. Takut, iya. Kalau orang baik dia cuek-cuek aja kan gitu ya. Segan ya oke, segan dan percaya itu mungkin ya. Segan sama KPK, menghargai, menghormati bahwa ini lembaga bisa dipercaya, itu iya oke. Tapi kalau takut ini perdebatan nih. Kenapa takut? Tapi mungkin kalau dari sisi kritiknya mungkin khawatirnya melampaui batas. Mungkin Iya. bukan dari sisi positif kritiknya. Abuse of Abuse power. of powernya itu. Saking Oke. kuatnya. Saking kuatnya Iya, gitu oke. ya. Tapi kan KPK gimana pun juga perlu dikritik lah. Oh, tentang itu. sangat harus. Oh. Tapi saya ingin menjawab pertanyaan itu. Ini banyak yang menyatakan, ini kan bahaya nih kalau KPK super body begini kan. Bisa loss of control Ya. atau abuse of power. Enggak. Makanya sampai ada yang mengusulkan perlu ada pengawasan walaupun ada dewas. Kenapa saya katakan bahwa dia tidak bisa loss of control, tidak bisa abuse of power? Karena dia diatur oleh sistem di dalam. Check and balances. Contohnya begini. Kepemimpinan KPK itu adalah kolektif kolegial. Yep. Saling mengontrol. Jadi setiap pimpinan tidak ada bisa bermain sendiri-sendiri. Itu kan sistem yang dibangun sehingga dia tidak bisa abuse of power. Kan dia kolektif kolegial. Misalnya Anda tidak bisa dong membawa KPK secara individu bahwa karena Anda jengkel, ya, tidak suka sama seseorang, lantas Anda mau mentersangkakan. Kan nggak bisa. Karena putusan Anda itu harus diketahui oleh seluruh pimpinan KPK dan para pejabat struktural, nanti terbukti baru bisa diputuskan. Nggak bisa Anda. Beda kalau misalnya Kapolri atau kepala kejaksaan, itu kan dia bukan kolektif kolegial, itu yang bisa abuse of power. Kalau KPK nggak bisa karena dia aturannya kolektif kolegial. Tapi perspektifnya sekarang, Bang. Oke. Ini kan persepsi Iya, masyarakat. nggak apa-apa. Ini orang masih melihat dulu itu KPK-nya, lembaganya yang kuat, Ya. lembaganya yang power. Tapi sekarang kok persepsi orang malah salah satu pimpinan KPK yang super power, bukan lembaganya. Iya, itu anehnya, menurut saya anehnya. Karena begini ya, justru sekarang menurut saya itu KPK memang menjadi aneh di undang-undang karena ada dewan pengawas dan lain-lain. Justru dewan pengawas itu dikasih permanen sehingga menurut saya ya seperti sekarang ini mandul. Kan? Dulu tidak ada dewan pengawas, tapi ada disebut dewan etik. Dan itu diambil dari orang-orang yang independen. Nanti dibentuk ketika ada pelanggaran etik yang dilakukan oleh pimpinan KPK. Tapi pengawasan internal ada di dalam, yang namanya Direktorat Pengawasan Internal. Itu bisa memberi sanksi kepada pegawai pimpinan KPK pun. Masih ingat kejadian waktu saya? Bayangkan kalau Anda bilang bahwa ketua KPK itu bisa melakukan abuse power, itu nyata-nyata tidak terbukti hal itu. Saya bisa disidang kode etik loh. Pada saat itu ya. Tahu nggak siapa yang melakukan pelanggaran pada saat itu? Sekretaris saya. Yang teledor membocorkan sprinte kan pada saat itu. Iya. Sekretaris saya, tapi saya disidang kode etik. Padahal bukan saya melakukan. Dan itu disaksikan semua jutaan penduduk Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Karena disiarkan live di TV. Pertanyaan saya, ada nggak lembaga yang seperti itu? Ketuanya, pimpinannya langsung diperiksa dan disaksikan. Seluruh televisi yang ada di Indonesia shooting pada saat itu. Dan saya dihadirkan di situ. Kayak persidangan. Ada nggak pertanyaan saya? Ada nggak? Coba ada kementerian mana? Kalau nggak Coba salah, sebutkan. Ada. Etiknya sekarang ada jadi capres ya, Bang ya. Gitu kan? Iya, Nggak benar, ada. Bang, Ya. Jadi nggak ada. Jadi saya mau mengatakan bahwa kalau orang DPR bilang KPK itu bisa abuse, salah. Buktinya saya ketua loh, saya disidang. Kenapa hari itu bisa dilakukan itu? Saya bilang, tahu nggak aturannya? Aturannya itu kalau ketua KPK di sidang etik bisa dibuka, tidak dibuka untuk umum pada saat itu. Tidak ada aturan yang menyatakan harus dibuka untuk umum. Apa yang saya lakukan pada saat itu? Saya bilang sama Dewan Etik pada saat itu. Dewan Etik, you mau periksa saya minta sidang etik kali ini dibuka untuk umum seluas-luasnya. Karena apa? Saya ingin memberi pesan kepada seluruh masyarakat Indonesia
bahwa tidak ada satupun orang di dunia ini yang untouchable, yang kebal dari pelanggaran. Jadi itu disiarkan, bos. Berapa juta penduduk Indonesia menyaksikan, bos. Anda masih dulu, rame. Bayangkan, saya kan bisa bilang begini, kau harus sidang tertutup saya, seperti yang dilakukan yang sekarang kan, kau pernah? Bisa kan? Tapi enggak. Saya minta pada saat itu. Tapi berarti pas dibuka itu memang abang yang minta? Iya, saya minta. Karena kan tidak ada aturan bahwa harus dibuka sidangnya terbuka untuk umum. Kan buktinya yang ini kemarin saja Saud pernah diperiksa Dewan Etik kan. Itu kan tertutup. Tapi pada saat itu saya perintahkan. Pada saat itu Dewan Etiknya Anies Baswedan dan Tumpak. Saya bilang sama mereka, saya bilang gitu sama dia, you periksa saya, silahkan, tapi saya mau diperiksa secara terbuka. Supaya biar masyarakat lihat bahwa tidak ada orang yang kebal. Sampai handphonenya disita dulu. Iya, saya masih ingat. Iya betul. Dan itu kan terbukti, disiarkan loh, bos. Live. Dari Sabang sampai Merauke bisa lihat. Mana sekarang? Kan enggak ada. Jadi itu loh menurut saya, sebenarnya enggak. Dan itu tadi sifatnya dia ada check and balances. Dan ada di SOP kita itu sebenarnya ada azas ya, ada yang begini namanya itu di dalam budaya organisasi KPK ada yang disebut zero tolerance. Jadi sekecil apapun pelanggaran tidak bisa ditoleransi. Itu dulu kita patuh terhadap itu. Jadi pelanggaran pecat. Sehingga itu menjadi deterrent effect. Orang takut karena ternyata pelanggaran begini bisa dipecat. Kalau sekarang kan enggak. Makanya kenapa rentetan terjadi terus pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan KPK? Karena pelanggaran pertama itu tidak pernah diberikan sanksi. Disitulah kesalahan terbesar yang dilakukan Dewan Pengawas KPK. Karena dia tidak pernah memberikan sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran etik yang dilakukan pimpinan KPK, maka itu terulang sampai sekarang ini. Seandainya pada awalnya dia memberikan sanksi yang maksimal, sanksi tegas, maka tidak akan terulang. Jadi kalau orang tanya sama saya, apa yang menyebabkan sehingga pimpinan KPK terus berkali-kali melakukan pelanggaran etik dalam tempo waktu yang tidak terlalu lama? Itu disebabkan oleh mandulnya Dewan Pengawas. Jadi Dewan Pengawas kalau menurut saya, ini kan terima gaji besar nih, tapi tidak ada kerjaannya. Jadi kalau saya menghimbau, kalau memang dia tidak mampu, dia tidak berani terhadap pimpinan, sudahlah, letakkan jabatan itu, mundur, berikan kesempatan orang yang lebih berani. Karena saya lihat ini kan mereka terdiri dari orang-orang yang penakut. Dewan Pengawas kan ini terdiri dari orang-orang yang penakut. Itu kesimpulan saya. Siap. Emang deg-degan gue sih. Gue deg-degan deh. Kalau kita ini forum kritik ya. Iya, karena begini. Namanya merdeka jadi bebas bicara. Ini kan podcast. Kalau kita mencintai orang itu, kita sayang orang itu, maka kita harus kritik. Betul. Supaya dia tidak jatuh lebih jauh. Selain Dewas KPK, kita juga sekarang menyoroti sekarang nih, Bang. Ya kan? Namanya lembaga kok anti korupsi, pemberantasan korupsi. Iya kan? Harusnya kan memberantas korupsi kan. Iya. Tapi akhir-akhir ini kita dengar yang kita masuk ke Firly, Bang. Oke. Ketua KPK ini baru diduga. Diduga. Kok katanya melakukan pemerasan? Ini baru pertama kasus loh, seorang ketua KPK. Diduga. Sebuah lembaga anti korupsi diduga. Ada sayup-sayup terdengar. Sebenarnya bukan baru pertama karena Lili juga melakukan gratifikasi. Tapi ini ketua kan? Oh iya betul. Sorry. Ya oke. Ini baru pertama. Sebagai alumni ketua juga. Karena saya tanya ke Abang nih. Benar. Sebagai ketua KPK harusnya menjaga marwah. Iya. Ada integritas individu. Iya. Sebagai lembaga pemberantas korupsi. Betul. Kok malah diduga melakukan pemerasan? Ini kan lalu kemana lagi soal lembaga kayak gini, lembaga pemberantas korupsi kan begitu, Bu. Abang lihatnya gimana? Ya itu tadi, karena pertama pelanggaran-pelanggaran etik, pelanggaran-pelanggaran pidana yang sudah terjadi sebelumnya, misalnya dilakukan Lili, itu kan tidak ada sanksi. Jadi pimpinan ini bilang, ternyata aman-aman aja nih kalau kita melanggar, kita lakukan lagi. Itu sebenarnya. Jadi terjadi lagi. Jadi menurut saya, yang punya andil juga nih Dewan Pengawas, lagi-lagi Dewan Pengawas, karena dia tidak pernah memberi sanksi. Tapi kemudian yang kedua, ini menjadi heboh, karena ini pemerasan yang dilakukan terhadap orang yang punya perkara di KPK. Ini kejahatan yang luar biasa kalau menurut saya, kalau ini betul, maka ini adalah kejahatan yang luar biasa. Tindakan korupsi itu kan banyak, ada gratifikasi, ada suap menyuap, ada kerugian negara, ada pemerasan. Yang paling tinggi levelnya itu adalah pemerasan. Itu paling tinggi levelnya. Dia memeras orang. Pemeras itu adalah melakukan tindakan intimidasi terhadap orang yang dalam posisi tidak seimbang dengan dia. Itu sebenarnya pemerasan.
Bayangkan, ini kejahatan yang paling tinggi levelnya nih di tindak pidana korupsi. Common sense saya nggak bisa terima gitu loh. Ada ya kejahatan begini dilakukan. Jadi pengen balik lagi nih ke KPK ini. Kalian pengen balik lagi. Seberapa gregetan sih Bang Abraham nih dengarnya? Gergetan dan marah saya, Bang. Oke. Makanya kalau saya bicara sini agak keras ini karena bagian dari kemarahan saya. Saking cintanya jadi Ya, kesel lah ya. Gitu. Sebenarnya gitu. Tapi kan karena sampai ada yang juga udahlah bubarin aja KPK. Iya. Karena udah sekarang kayak begini. Nggak, sebelumnya juga ketika era Bang Abraham juga sudah ada suara-suara dibubarkan Kalau- aja kalau gitu. dulu kan lebih menyoroti soal sistem. Ya. Misalkan ada dulu kalau nggak salah dalam perspektifnya Fahri Hamzah misalnya. Ya. Lu ini lembaga saking super powernya, nggak ada yang ngawasi. Kalau MA itu ada pengawasnya, DPR ada pengawasnya, Presiden pun ada pengawas. Lah ini KPK kok nggak ada? Dia lebih bermain ke perspektif, sudut pandang lah. Biasa aja lah Tapi kalau kalau Fahri sekarang- Hamzah ini ngomong selalu begitu, menyoroti KPK. Saya kan udah melihat Fahri Perlu Hamzah. diundang abang juga. Saya perlu undang ini Fahri Hamzah di sini Debat berdebat nanti di merdeka.com. Kayak gitu. Jadi biasa aja lah kalau Fahri ngomong begitu. Iya. Orang yang lagi baperan terhadap KPK kan. Oke. Gitu. Tapi kalau tadi soal yang sekarang ini suara buat dibubarkan aja tuh gimana tuh Sis? Iya makanya itu Bang Abraham lah. Bang, kalau memang masih perlu Begini. masih perlu KPK. Kadang-kadang ya masih kalau saya diperlukan. melihat ada suara-suara yang menyatakan bahwa bubarkan KPK itu mungkin bentuk sudah frustrasi. Mereka melihat sudah tidak ada jalan lain. Tidak ada harapan. Bayangkan kalau kita sudah tidak ada harapan kan, ya pasti hopeless ya. Yep. Mungkin itu. Jadi suara-suara itu bisa dimaklumi dan bisa dipahami. Walaupun dalam konteks kalau saya ditanya secara pribadi, maka jawaban saya akan berbeda. Tapi saya mau maklumi kalau ada suara-suara begitu. Mungkin kalau saya juga tidak pernah berada di KPK, maka saya juga sampai pada titik itu. Sudah bubarkan KPK ini. Nggak ada gunanya. Kan nggak ada gunanya. Harusnya kan diharapkan sebagai lembaga pemberantasan korupsi, kok dia terlibat juga di dalam perilaku korupsi. Jadi buat apa ada? Mendingan kita serahkan aja sama polisi, kejaksaan, daripada buang-buang anggaran negara, tapi nggak berguna. Betul dalam konteks itu. Bubarkan aja. Oke, betul dalam konteks. Tapi kadang-kadang saya berpikir begini. Karena kita ini adalah makhluk manusia yang beragama, maka di agama apapun kan melarang kita untuk frustrasi. Putus asa kan agama melarang kita putus asa. Karena kalau orang putus asa kan bisa bunuh diri. Sedangkan bunuh diri itu kan dilarang oleh agama. Dalam konteks itulah, karena kita beragama, maka saya tidak boleh putus asa. Gitu. Oleh karena itu, karena tidak boleh putus asa, apa jalannya? Harus ada jalan keluarnya nih. Kalau saya, jalan keluarnya apa? Pemerintah harus mengakui bahwa dia sudah melakukan kesalahan, yaitu merevisi undang-undang KPK. Itu kan kesalahan yang dilakukan pemerintah dan DPR. Oleh karena itu, jalan terbaik menurut saya untuk mengembalikan KPK, kembalikan KPK di undang-undang yang lama, ya, dan segera ganti pimpinan KPK. Itu jalan keluar yang terbaik. Jadi kalau cuma mengganti pimpinan KPK-nya tapi sistemnya tidak diperbaiki lewat undang-undangnya, mungkin itu menjadi tidak bisa berjalan 100%. Tapi kalau dua-duanya itu akan bisa 100% kita harapkan ada perubahan. Ini nggak diganti tapi diperpanjang. Ini yang menarik ini, Bang. Ini yang menarik. Iya kan, Bang? Padahal dulu isunya kan yang eksekutifnya Iya. yang mau diperpanjang. Kok kenapa jadi penegak hukum yang diperpanjang? Iya, aneh menurut saya. Jadi ini kan sudah memperlihatkan ya bahwa ternyata pimpinan KPK itu dia bukan sibuk melakukan pemberantasan korupsi, tapi dia sibuk mengurus kepentingan pribadinya. Kenapa saya bilang dia sibuk mengurus kepentingan pribadinya? Itu kan dia harus sibuk membuat yang namanya permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Itu kan harus ada waktu dibuang ya, untuk membuat permohonan, bawa ke Mahkamah Konstitusi, terus mengadresi. Itu kan membuang waktu di sini. Harusnya waktu itu dia pakai untuk melakukan pemberantasan korupsi, tapi dia pakai untuk memikirkan kepentingan pribadinya. Dia pakai untuk kepentingan pribadinya itu minta ke Mahkamah Konstitusi untuk perpanjangan. Jadi itu menurut saya keanehan-keanehan lain yang ada di pimpinan KPK. Dia tidak berpikir untuk melakukan pemberantasan korupsi, tapi dia berpikir bagaimana dia bisa menyelamatkan dirinya dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Aneh kan menurut saya. Nah, saya masuk di sini nih, Bang. Abang pernah jadi ketua KPK. Seberapa enaknya sih sampai orang yang tadi saya seberapa enak atau
tekanan seperti apa atau seberapa godaannya sebagai ketua KPK? Enaknya dulu kali, Sis. Nah, nanti enaknya sama nggak enaknya, Bang? Boleh Kita enaknya soal dulu itu, deh. Bang. Enaknya? Ah. Nggak ada enaknya. Nggak ada enaknya. Kenapa nggak ada enaknya? Pertama, ruang gerak kita dibatasi. Ya. Pergaulan kita dibatasi. Kadang-kadang Ada keluar yang mantuk terus, Bang? bukan aturan, kode Oh, etiknya. aturan, oke. Ya, Bahkan dilarang keluar bertemu. Iya. bawa Iya. makanan sendiri ya, Bang ya? Sebenarnya enggak sih, itu terserah aja Oh, balik kita. lagi. Iya, Oke. terserah aja kita. Cuman kan rata-rata teman-teman begitu. Sebenarnya kalau aturannya begini, kalau aturan yang ada maksudnya makanan itu kita tidak boleh ditraktir. Itu aturan yang ada di Iya. dalam Code of Conduct. Oh, Itu untuk menjaga independensi kita. sampai ditraktir aja nggak boleh. Nggak boleh. Terus misalnya begini, makanya saya bilang saya tidak pernah melihat, saya udah memeriksa hampir semua Code of Conduct atau kode etik di lembaga-lembaga pemerintah yang ada, baik swasta maupun saya sudah melihat semua. Saya tidak pernah melihat ada satu kode etik atau Code of Conduct yang sekuat KPK, yang sempurna KPK, yang sedetail KPK. Hal-hal yang kecil diatur. Yang lain semua sifatnya umum. Ya. Sehingga karena sifatnya umum tidak bisa memberikan sanksi bagi pelanggarnya. Kalau ini diatur secara detail, jadi apapun pelanggaran Anda bisa dikenakan sanksi karena udah diatur. Misalnya gini, dalam kode etik Code of Conduct KPK ada hal yang kecil itu diatur. Misalnya pegawai KPK dilarang memasuki tempat hiburan. Tempat hiburan yang dimaksud A, B, dan C diuraikan semua. Oh, detail. Detail kan? Jadi Anda tidak bisa mengelak, Anda tidak bisa menginterpretasikan. Itulah yang menurut saya kekuatan KPK. Di tempat lain nggak ada, bos. Saya udah periksa Code of Conduct. Itulah yang membuat KPK kuat pada saat itu. Tapi gak enak buat Abang. Ya nggak, bukan buat saya. Semua orang nggak enak. Itu kan dibatasi ya, dibatasi. Kadang-kadang keluarga kita menganggap kita sombong karena kita sudah kurang bersilaturahmi. Karena kan kenapa kita kurang bersilaturahmi? Karena Kita terikat. menghindari adanya interaksi-interaksi. Itu kalau lagi lebaran Abang pasti bingung banget tuh. Iya, agak bingung kita. Loh, karena budaya di Indonesia kan Iya sih. jangan-jangan iya. dikasih hantaran aja gratifikasi. Iya, makanya. Jadi saya biasa dulu kalau lebaran ya udah salaman aja, udah aku pulang ya gitu. Gitu aja. Jadi lebih banyak nggak enaknya sebenarnya. Lebih nggak. Baru kita mau tanya nggak enaknya apa Iya, sih? udah Ternyata dijelasin. Kita tanya enaknya nggak ada. Tapi ada pasti nggak enak bangetnya apalah. Soal tekanan. Tekanannya pasti kan banyak tuh intervensi Abang Kak, sebagai ketua KPK. saya bukan cuma saya ya, semua pegawai-pegawai KPK itu kalau tekanan pasti mengalami ya teror, apalagi kalau kita sebut teror itu pasti mengalami. Teman-teman lain misalnya novel sampai disiram. Sebelum saya masuk ada juga pegawai KPK, penyidik KPK ditabrak, patah kakinya masuk rumah sakit. Itu ada loh. Jadi teror itu di KPK selalu, setiap hari. Bahkan karena saking seringnya Mas, karena setiap hari, maka dulu di KPK itu kita mengistilahkan teror itu kayak sarapan pagi. Absen. Siapa yang udah diteror hari itu? Ya, karena apa? Setiap hari. Tapi itu menurut saya ada positifnya. Ya. Kenapa positifnya? Karena setiap hari orang jadi imun. Iya. Jadi nggak takut. Kan tiap hari. Coba kalau ada tiap hari diteror, pasti kan Anda nggak takut lagi. Kan tiap hari. Coba kalau sekali-sekali pasti ada ketakutan kan. Tapi karena saking seringnya tiap hari, orang sudah menganggap hal yang biasa kayak sarapan pagi. Makanya dulu anak-anak istilah ini sarapan pagi aja. Udah biasa dia. Karena tiap hari kan. Coba kalau sekali-sekali kan ada pasti ketakutan juga. Itu yang dialami pegawai KPK dan pimpinan. Setiap hari. Diteror. Baik secara langsung maupun lewat telepon, macam-macam. Mungkin kalau sekarang media sosial ada dan lain sebagainya. Dulu itu kita macam, zaman saya itu kan belum ada WhatsApp, masih zaman BlackBerry ya. Oh itu biasa di telepon, SMS lah gitu-gitu ya. Kalau begitu abang biasanya reaksinya gimana sih? Ada, ya mungkin karena aktivis kali ya udah sering. Enggak, karena saking bukan begitu Mas. Karena tiap hari jadi nggak takut. Coba kalau sekali-sekali saya takut juga mungkin. Bayangkan setiap hari kita diteror ya udahlah. Karena setiap hari kita jadi nggak takut. Tapi tentu kan biasanya kalau pribadi mungkin oke lah teror gua gitu. Tapi Ya. kan kadang-kadang ada sisi bapak nih, anak dan istrinya. Ini Itu kan menarik. yang lebih kita wah ini nggak bisa terima gitu. Oke, jadi begini, Mas. Waktu tahun 2016, saya sudah selesai di KPK. Karena kan saya selesai 2015. Ya. 2016 itu saya sudah di KPK. Bayangkan, saya sudah di luar, saya masih diteror. Dan keluarga saya masih diteror. Waktu tahun 2016, suatu hari saya ini balik ke Makassar.
Saya kan masih bolak-balik Makassar karena orang tua saya pada saat itu saya ke Makassar. Tapi istri dan anak-anak saya sudah tinggal di Jakarta. Anak saya itu sekolah di sekitaran Rawamangun, dekat rumah saya, dekat Pulau Mas gitu ya. Iya. Pada suatu hari anak saya diantar pakai mobil saya karena saya berada udah ke Makassar. Jadi kendaraan saya yang biasa saya gunakan itu dipakai supir untuk mengantar jemput anak saya di sekolah. Dekat di jaraknya dari rumah ke sekolahnya di daerah Rawamangun. Tahu nggak? Pernah suatu hari pas anak saya dijemput oleh supir saya keluar dari halaman sekolah, itu langsung dihampiri oleh dua pengendara motor yang bergandengan memakai helm lengkap dan memukul kaca mobil saya pakai palu-palu. Bang, untungnya nggak sempat pecah retak dan langsung dikejar sama kan banyak orang di situ yang jual-jual apa ada satu. Oh, mati lari jadi nggak sempat. Bayangkan, saya sudah di luar masih diteror dan pada saat itu peristiwa ini diketahui karena saya melapor sama bagian pengamanan KPK. Karena saya lagi di Makassar, saya telepon sama pengamanan KPK. Ini ada peristiwa begini, anak saya masih kecil. Terus dia bilang, Pak Abraham, apakah ini kita mau lanjutkan lapor ke kepolisian? Saya bilang, terserah kamu. Tapi saya sudah tidak berharap, kalaupun dilaporkan mungkin nggak bisa lagi ditemukan. Jadi saya serahkan aja. Itu terjadi dan itu diketahui lah orang. 2016, bayangkan, 1 tahun saya sudah berhenti dari KPK masih diteror. Dan menurut saya, mungkin bukan cuma saya yang menghadapi itu. Mungkin teman-teman KPK yang lain juga. Atau pimpinan KPK yang lain juga tetap mengalami. Bayangkan. Masih di luar loh. Di luar nih. Ngeri, bro. Di luar masih. Masih dendam dia sama kita. Ini koruptornya masih dendam kan? Terlalu galak mungkin. Terlalu galak mungkin. Enggak. Walaupun ya tadi keluarga dan penyidik senior kita kan KPK Bang Novel kan akhirnya yang lumayan parah tuh ya Bang. Iya, sampai disiram. Iya, lagi sholat subuh. Jadi itu Bang, itu yang saya mau ceritakan sekilas cerita ya bahwa jangankan di dalam, saya sudah keluar 2016 masih digituin. Masih dendam tuh koruptor. Iya, bayangkan. Kalau itu teror fisik, Iya. kalau untuk tekanan politik dari penguasa. Ini juga menarik nih Bang. Ini menarik. Kalau saya tidak pernah mengalami. Masa sih, Apa Bang? karena udah paling kayak ini nggak bisa gitu kali ya? Nggak pernah. Makanya saya heran, kok orang bilang selalu ada. Nggak ada. Saya tanya pimpinan lain, nggak ada juga. Bang, tapi kan ketua KPK itu dipilih juga ada nuansa politiknya gitu Bang, Iya, di DPR. Di gitu. DPR-nya, tapi kan ada pansel pertama. Iya. Oke. Menurut saya nggak ada. Saya nggak pernah dapat teror politik atau intervensi politik ya. Saya tadinya menduga-duga, siapa tahu teman saya nih, pimpinan lain kan. Saya pernah tanya, nggak juga. Saya nggak tahu kalau level bawah lagi. Tapi saya enggak. Kalau teror yang tadi aku ceritakan itu jelas itu kalau yang itu. Siap. Kita sekarang ngomongin soal capres nih. Nah, tentang komitmennya capres. Oke. Selalu kalau menjelang pemilu nanti, para capres ini kan jargonnya selalu penegakan hukum, pemberantasan korupsi. Dari tahun ke pemilu berikutnya selalu begitu jargon soal pemberantasan korupsi. Toh buktinya Jadi bahan jualan ya, Sis. jadi barang jualan, benar. Ini komitmen kalau kita ngeliat sekarang untuk 3 capres kan yang paling ada kan Pak Ganjar, Pak Prabowo dan Pak Anies. Anda melihat 3 capres ini, bagaimana untuk komitmennya untuk pemberantasan korupsi? Jadi kalau kita tanya pasti semua mengaku ya, memberantas korupsi tanpa pandang mulut, pasti semua terlontar dari mulutnya. Cuman kan kita khawatir itu cuma lip service saja kan. Oleh karena itu menurut saya capres ini kita tidak boleh kasih cek kosong dia. Harus diisi ceknya. Caranya mengisi, 1, ini yang kamu harus lakukan terhadap pemberantasan korupsi. Ini kamu harus lakukan terhadap undang-undang ini. Harusnya begitu. Supaya itu menjadi kontrak sosial kita sama mereka. Kan kita harus buat kontrak sosial nih. Karena kalau tidak, nanti kita kecewa lagi. Kan capres-capres yang lalu juga begitu. Saya akan begini, saya akan begini. Ketika terpilih kan semua bullshit. Nggak ada yang ditepatin janjinya. Kan gitu. Karena kan korupsi yang melakukan ya karena memang KPK bagian tugasnya itu adalah penyelenggara negara. Ya. Padahal ya juga dikasih rompi oranye, di syuting media, itu kan harusnya ada rasa malu lah. Gua nggak bakal korupsi lagi deh. Tapi ini bertambah terus. Bertambah terus. Ya, sebenarnya. Yang namanya kesempatan, Sis. Iya. Makanya
Mungkin Apa sih bercandaannya yang- gitu kali ya, yang- Bang. yang- Ya. Iya. apa Namanya juga karena- kesempatan Iya. gitu. Dulu Bisa kan jadi. pernah ada revolusi mental. Apa Iya. mungkin karena mentalnya, mental korupnya? Apa kalau sistem mau dibuat sebagus mungkin, Iya. undang-undangnya kalau Selalu ada celah. selalu ada apa sih yang salah gitu loh Bang, Oke. dari kita? Itu- Apa perlu ditempelin di kantor di korupsi masuk neraka misalkan? Benar. Nggak takut sih. Iya, Koruptor kan. nggak takut neraka. Kayak koruptor gak takut neraka. Aneh memang republik ini. Tapi saya mau bilang begini. Kalau kita berkaca kepada negara-negara yang sukses melakukan pemberantasan korupsi, itu ada 3 hal yang dia lakukan. Pertama, hukuman yang berat. Bahkan kalau Cina, dia memperlakukan hukuman mati. Ya. Kemudian yang kedua, dia melakukan yang namanya pemiskinan lewat undang-undang perampasan aset. Ketiga, dia melakukan sanksi sosial. Jadi ini 3 hal yang dia lakukan. Negara-negara yang sukses melakukan pemberantasan korupsi. Hukuman yang berat, Indonesia tidak terlalu berat hukumannya. Pemiskinan tidak berjalan karena tidak ada undang-undang perampasan asetnya. Tapi sebenarnya bisa. Lewat apa? Pemberlakuan undang-undang tindak pidana pencucian uang. Ya. TPPU. Sebenarnya bisa. Lewat itu kalau belum ada undang. Ketiga, ini yang paling parah Indonesia. Dia nggak lakukan. Apa itu? Pemberian sanksi sosial. Sanksi sosial itu harus yang memberikan sanksi sosial itu adalah masyarakatnya, rakyatnya. Tapi kita, rakyat kita itu kayak apatis. Tidak memberikan sanksi sosial bagi mantan koruptor. Contoh ya, kenapa saya bilang apatis? Lihat enggak? Koruptor yang keluar, yang nyata-nyata sudah menjadi narapidana koruptor, bisa kembali terpilih, misalnya jadi bupati atau wali kota. Bisa kembali Ketua partai. diangkat jadi ketua partai. Hah. Ini aneh memang. Ya. Bahkan Iya. ada juga mantan koruptor bisa dapat penghargaan, diberikan gelar profesor kehormatan. Hah. Bahkan ada koruptor ya yang tadi jadi ketua partai, ketika dia keluar kayak pahlawan. Semua media datang bawa kamera ya, mewawancarai dia. Kan ada begitu kemarin tuh waktu keluar dari penjara. Iya. Itu berarti kita tidak sadar, tidak memberikan sanksi sosial. Harusnya yang masyarakat lakukan memberikan sanksi sosial. Apa? Embargo dia. Jangan berikan dia tempat. Jangan seperti tadi. Ini kan kita tidak. Kita memberi privilege. Bayangkan kalau diangkat lagi jadi ketua partai itu kan memberikan privilege. Bisa terpilih jadi bupati, itu kan privilege. Padahal orang sudah tahu dia koruptor. Kan gitu kan? Berarti rakyat kita apatis, skeptis, tidak memberikan sanksi sosial. Di China dan di negara-negara maju, dia melihat itu bahwa masyarakatnya juga mulai apatis. Maka negaranya mengambil alih sanksi sosial. Apa yang dia lakukan? Di Cina, cara dia melakukan sanksi sosial, dia buat aturan. Misalnya aturan, bagi mantan koruptor, tidak boleh lagi terpilih atau dipilih menjadi pejabat publik ataupun jabatan-jabatan yang sifatnya dipilih oleh rakyat dalam jeda waktu 30 tahun. Artinya apa? Itu kan dia matikan Anda. Bayangkan kalau Anda 40 tahun keluar dari penjara, 30 tahun berarti 70 tahun baru Anda boleh terpilih. Seumur hidup, Bang. Gitu kan. Itu yang namanya pemberian sanksi sosial yang Di- kuat, ya. yang negaranya melakukan. Karena negaranya lihat, loh kok rakyat saya tidak memberikan sanksi sosial, kok dia masuk ke masjid dikasih saf di depan, masuk di gereja dikasih kursi paling depan ini. Jadi pemerintah lihat, kok kenapa nih rakyat saya nggak memberikan sanksi sosial? Karena Mulai mantan cuek, mulai apatis. Makanya negara bilang, oke, kalau begitu kita yang ambil alih. Bagaimana caranya mengambil? Kita buat aturannya supaya kita berikan dia sanksi. Itu yang dilakukan Cina. Kita kan kemarin enggak. Undang-undang tentang caleg koruptor itu kan sempat Sempat rame. jeda waktunya sempat rame ya, Ya. sempat dieliminir ya oleh KPU. Tapi kan kemudian saya gugat lagi kan, Anda lihat kan, dan alhamdulillah saya dan teman-teman yang diprakarsa oleh teman-teman ICW itu kan akhirnya kita menang ya. Ya. Kita menang gugatan bahwa caleg koruptor harus punya jeda waktu 5 tahun ya minimal. Kalau di Cina, Bung, Masuk. itu dia 30 tahun, bayangkan. Makanya orang kan di Cina nggak berani korupsi. Karena pertama yang tadi, kalau dia kedapatan hukumannya tinggi. Ya. Kemudian dia bisa dimiskinkan lewat perampasan aset. Ketiga dia sanksi sosial. Kalau 3 ini Anda lakukan, percaya saya tidak ada orang berani korupsi di Indonesia. Tapi ini kan ketiga-tiganya nggak dilakukan. Bayangkan kalau Anda miskinkan koruptor, kan dia pasti takut. Ini kan kita tidak. Koruptor sudah ditangkap, sudah masuk penjara, dia masih punya harta nggak disita. Dia bisa pakai lagi hartanya.
Tapi dalam putusan pengadilan kan beberapa putusan kalau nggak salah kan ada pencabutan hak politiknya. Iya, ada. Nggak, kalau artinya kalau misalkan ada aturan itu maksudnya masuk aturannya di undang-undang kah atau cukup peraturan apa Bang soal negara harus mengambil alih itu lewat aturan apa? Pertama dulu waktu zaman saya memang kita selalu cantumkan di dalam tuntutan kita selain hukuman-hukuman yang penjara, kita minta supaya hak politiknya dicabut, dan alhamdulillah ada biasa dikabulkan, ada tidak. Tapi selain itu menurut saya negara juga harus buat aturan, undang-undang. Seperti misalnya dia buat aturan bagi orang yang sudah keluar menjadi narapidana koruptor, dia tidak boleh lagi diangkat menjadi pejabat publik dalam jeda waktu 30 tahun. Begitu harus dia buat, seperti yang saya bilang tadi, Cina. Harus tegas. Harus tegas. Kalau memang kita ingin memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Kalau sekarang kan enggak, kalau sebelum-sebelumnya enggak, Cis. Jadi karena kalau yang keluar langsung jadi caleg, kampanyenya anti korupsi lagi. Agak lucu. Iya. Bayangkan ada koruptor baru keluar, saya lihat ada balihonya di Depok besar banget. Karena katanya korban politik, Bang. Biar begitu. Kalau korban politik, ini kan ada 3 tingkatan. Pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, pasti Anda bisa lepas di salah satu itu. Iya. Tapi masyarakat gampang banget lupa sih ya. Iya, karena masyarakat kita, itu tadi, struktur masyarakat kita sedang mengalami yang namanya disorientasi. Itu yang terjadi di masyarakat kita. Dan itu hampir terjadi di hampir semua masyarakat dunia. Tapi pemerintahnya melihat gejala itu. Makanya pemerintahnya take over, dia melakukan. Harusnya juga kita begitu, karena kita sedang mengalami disorientasi. Hal-hal yang benar kadang kita menganggap biasa. Hal yang salah kadang-kadang kita berpikir itu benar. Ada orang keluar dari penjara terus dia mampu menarasikan pidatonya bagus bahwa saya korban politik, itu yang Anda percaya. Itulah yang menurut saya disorientasi semua. Bang, ini ya juga yang berkembang di masyarakat soal, saya menggabungkannya begini, politik, hukum, dan kekuasaan. Sekarang itu katanya nih, itu kekuasaan menggunakan hukum untuk menakut-nakuti lawan politiknya. Emang sekarang terjadi begitu, Bang? Sepertinya, tapi lagi-lagi saya tidak bisa memastikan 100%. Karena kan nggak bisa diraba. Iya, nggak bisa diraba, tapi sepertinya yang saya lihat begitu, sepertinya. Ada logika-logika itu menurut saya. Sekarang hukum itu dipakai untuk memberangus, saya istilahnya memberangus lawan politik, menakut-nakuti paling tidak ya, agar supaya lawan politik itu ikut ke kita, ikut kemauan kita, ikut berkoalisi dengan. Sepertinya begitu, tapi lagi-lagi kita tidak bisa buktikan. Tapi indikator ke arah sana itu ada cukup kuat, gitu. Penegak hukum kan 3 nih sekarang ya, polisi, kejaksaan, yang KPK. Iya. Semua bisa dikontrol kekuasaan. Seharusnya kalau lihat dari filosofi penegak hukum itu kan dia mandiri ya dalam melaksanakan tugasnya. Dia independen dalam melaksanakan tugasnya. Walaupun sifat kelembagaannya misalnya di bawah eksekutif kayak KPK, itu nyata-nyata dituliskan di bawah rumpun eksekutif. Tapi dalam melaksanakan law enforcement dia mandiri. Dalam melaksanakan penegak dia tetap mandiri, independen, tidak bisa diintervensi. Harusnya dia maknai itu. Harusnya dia nggak boleh terpengaruh. Harusnya dia on the track aja sebenarnya. Tapi celakanya kadang-kadang ada oknum-oknum aparat kita ikut juga bermain-main. Itu yang masalah sih sebenarnya. Problemnya di situ. Tapi kalau pakai oknum, kalau di Merdeka gitu kayaknya agak gregetan ya pakai oknum. Biasanya langsung kita aja sebut, langsung aja aparat gitu. Karena kalau yang salah dibilang oknum, yang benar bilang apa gitu loh, Pak. Kalau di kita di ya aparat. Terakhir ya, kapan sih Indonesia bebas korupsi, Bang? Seperti jargon-jargon para politisi. Bisa nggak sih? Gitu? Bisa nggak sih? Pertama, menurut saya ada 3 hal yang harus dilakukan. Dia harus membangun satu roadmap pemberantasan korupsi yang jelas. Apa roadmapnya itu? Dia harus mampu mengintegrasikan pemberantasan korupsi itu dengan 3 pendekatan. Pemberantasan korupsi dengan 3 pendekatan, yaitu pendekatan pertama, pendekatan penindakan yang represif. Menangkap, menahan orang, memberikan hukuman berat, itu namanya penindakan yang represif. Memberikan hukuman berat bagi koruptor. Kemudian yang kedua, pendekatan pencegahan. Memperbaiki sistem.
di semua struktur masyarakat kita, lembaga-lembaga, kementerian, pemerintahan kota, kabupaten, itu diperbaiki sistemnya. Karena rata-rata sistem yang ada di Indonesia itu, Mas, itu sistem yang memproduksi kejahatan korupsi. Jadi dia kayak mesin. Jadi dia memang punya lubang-lubang memproduksi kejahatan korupsi. Jadi siapapun yang masuk di situ, orang baik pun, tapi kalau goblok, dia pasti terjerumus kepada kejahatan korupsi. Jadi orang baik, goblok, tidak punya integritas, lewat. Karena sistemnya korup. Yang selamat adalah orang yang tidak pintar, tapi dia punya integritas kuat, dia bisa selamat. Kan gitu. Tapi yang itu tadi, yang bisa terjebak itu tadi. Orang yang nggak punya integritas, kan gitu. Dia bisa lewat di situ kan. Itu yang terjadi kalau kita bicara sistem. Kemudian itu kan sistem pencegahannya. Itu harus diperbaiki agar kita menutup ruang terjadinya korupsi atau fraud. Ketiga, pendidikan. Pendidikan anti korupsi mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi. Dan pendidikan itu kita bagi dua. Ada pendidikan formal, ada pendidikan non formal. Pendidikan formal yang seperti tadi saya bilang, pendidikan anti korupsi atau pendidikan akhlak kalau dalam bahasa agama, pendidikan integritas mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi, itu pendidikan formal. Pendidikan anti korupsi non formal yaitu pendidikan anti korupsi atau pendidikan integritas berbasis keluarga. Artinya apa? Selain pendidikan formal tadi yang saya sampaikan, di setiap rumah tangga Indonesia itu harus memberikan pendidikan integritas, pendidikan anti korupsi di keluarga mereka. Pendidikan integritas, pendidikan anti korupsi itu mudah, sederhana. Jadi jangan bayangkan bahwa hanya orang tua yang statusnya atau yang strata pendidikannya S3 yang bisa memberikan pendidikan integritas kepada anak. Itu salah, teori itu salah. Orang tua yang buta huruf, yang tidak punya pendidikan pun, bisa memberikan pendidikan integritas, bisa memberikan pendidikan akhlak, anti korupsi kepada anaknya. Kenapa? Pendidikan integritas, pendidikan anti korupsi berbasis keluarga, itu adalah ketauladanan. Contoh, jadi bukan pengajaran. Orang tua yang buta huruf bisa. Dia memberikan contoh, akhlak yang bagus. Dia memberikan contoh anaknya, apa itu yang jujur, apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang tidak boleh. Itu dia. Namanya pendidikan anti korupsi, pendidikan akhlak. Jadi nggak perlu orang tuanya harus S3 memberikan. Enggak, itu salah. Kalau ada teori mengatakan bahwa pendidikan integritas, pendidikan integritas berbasis keluarga, hanya bisa dilakukan oleh orang tua yang mempunyai pendidikan tinggi, itu saya akan bantah teori itu. Bahwa pendidikan integritas, pendidikan anti korupsi bisa dilakukan oleh orang tua yang tidak punya pendidikan sekalipun kalau dia punya akhlak kuat dan dia punya integritas kuat. Itu kita sudah melakukan benchmark terhadap itu. Jadi tauladan. Tuh, kalau ketauladanan, contoh misalnya begini. Bagaimana Anda mau mengajarkan kejujuran di rumah Anda ketika datang seorang tamu? Dan tiba-tiba Anda bilang sama anak Anda, anak, bilang papa keluar. Beda kalau Anda sakit. Anda bisa bohong. Nak, kau bilang aja papa keluar karena papa nggak enak banget. Tapi kalau Anda dalam keadaan tidak ada masalah, Anda santai, terus Anda sampaikan kepada anak Anda bahwa bilang papa keluar. Apakah itu pendidikan yang baik? Itu kan sederhana semua. Hal-hal yang kecil. Kan gitu. Mengajari anak jujur mulai dari dini. Dulu waktu kita melakukan benchmark terhadap pendidikan integritas, pendidikan anti korupsi di dua negara, Jepang dan Finlandia, itu memang dia luar biasa sistem pendidikan integriti ya sana. Sistem pendidikan integritas, sistem pendidikan anti korupsi. Itu mulai dari PAUD, sustainable, sampai perguruan tinggi, nggak putus-putus. Makanya sempurna. Jepang dan Finlandia itu dua negara yang luar biasa menerapkan sistem integritas. Makanya jangan heran kalau di Finlandia, Anda simpan berlian Anda di depan rumah, 1 minggu, Anda keluar, berlian itu masih ada, nggak ada yang ambil. Padahal di sana, tapi ini bukan berarti saya bilang agama nggak perlu. Agama itu penting. Di sana kadang-kadang saya lihat, cara orang beragama itu belum sempurna. Kadang-kadang dia ke gereja, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang dia ke masjid, kadang-kadang belum sempurna. Tapi kejujurannya luar biasa. Integritasnya tinggi banget. Integritasnya. Coba Anda ke sana, Anda simpan berlian dulu. Nggak ada yang ngambil. Harusnya orang beragama itu lebih ya Pak. Harusnya. Seharusnya modal kita sudah ada loh menurut saya. Karena kan kita mengklaim bahwa
penduduk kita ini kuat agamanya, mengklaim kan gitu. Sampai ada guyonannya begini, harusnya yang beragama tuh lebih akhlaknya lebih, karena apa? Belajarnya separuh sih akidah dan nggak akhlaknya, harusnya kan double Bang ya. Akidah dan akhlak itu harus jadi satu. Iya, karena kan kalau kita bicara integritas itulah akhlak kalau dalam bahasa agama kita. Dan semua agama mengajarkan itu. Kalau dalam agama Islam itu disebut akhlakul karimah, akhlak yang sempurna. Di agama lain pun mengajari itu. Jadi kalau orang kuat akhlaknya, integritas itu dia berarti anti corruption otomatis. Tapi tadi penting terakhir memang poinnya di pendidikan, karena melalui pendidikan nggak hanya pencegahan anti korupsi, tapi hal-hal lain yang baik juga melalui pendidikan. Masalah misalnya lagi ramai intoleransi, ya melalui pendidikan orang diajarkan, jadi kita tahu terbuka kayak gitu. Dan itu penting banget. Dan dulu Mas, sekedar informasi, waktu periode saya, disitulah pertama-tama KPK merekomendasikan sistem pendidikan anti corruption, sistem pendidikan integritas mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi. Saya sendiri yang datang ke Kementerian Pendidikan. Siapa yang saya hadapi pada saat itu? Pak Nuh, silakan di cross check. Kita menyodorkan kurikulum anti korupsi mulai dari PAUD. Itu 50 tahun. Roadmap kita sampai dulu. Tapi saya sedih karena itu tidak berjalan. Seandainya itu berjalan 50 tahun mulai dari kemarin. Tahun berapa saya di KPK itu? 2012. Hitung nanti sampai 50 tahun ke depan. Kita lihat anak yang diajari pendidikan integritas dari PAUD 50 tahun ke depan. Mungkin anak-anak itu tumbuh jadi manusia yang utuh. Tumbuh menjadi pemimpin yang kuat. Kalau dia jadi presiden, dia menjadi presiden yang bagus. Kalau dia menjadi bupati, dia menjadi bupati yang bagus. Kalau dia menjadi anggota DPR, dia menjadi anggota DPR yang bagus. Tidak ada lagi yang nyolong-nyolong. Yakin 2045 Indonesia emas sih kalau begini. Iya, kalau seandainya itu diterapkan dari dulu ya, tapi ini kan enggak. Ini harus didengar para capres nih. Ya, ini silahkan didengarkan ya para capres. Ini capres-capres ini kan mau debat kan pasti ya. Ini pendaftaran dulu, terus debat. Ini bisa jadi referensi nih. Dari Bang Abraham sama pendidikan anti korupsi di sekolah. Oke. Bang Abraham, terima kasih udah ngobrol-ngobrol. Panas obrolannya. Maaf kalau suaranya agak besar. Harus kencang Bang. Ya, gitu. Emang harus panas. Kuping-kupingnya biar yang lain pada panas gitu Bang. Bang Abraham, terima kasih, sehat selalu. Kita semoga ke depan bisa bertemu lagi di podcast Merdeka ya Bang ya. Oke, sama-sama. Makasih ya, sampai Bang. ketemu. Begini nih kalau salam Oke, siap Bang. Oke. Terima kasih sahabat Merdeka.